siapa yang mendampingi kita di akhir hayat kita. Maka kita tidak boleh pesimis karena Nabi Muhammad SAW itu memberitahu kepada kita bahwasanya akhir hayat seseorang itu ikuti kebiasaannya. Jadi kebiasaannya itu baik, insya Allah akhir hayatnya baik. Tapi kalau dalam kehidupan kesehariannya dia itu buruk, kumpul sama teman yang buruk, kumpul sama bandar narkoba, minum narkoba, kumpul sama pencuri, kemudian setiap harinya mikir bagaimana bisa mencuri ini, mencuri itu. Nanti akhir hayatnya biasanya tidak beda jauh dengan kebiasaannya. Dan fenomena-fenomena itu, ucapan Nabi itu tentang kebiasaan seseorang itu sesuai dengan akhir hayatnya, sebenarnya kita bisa sering lihat fenomena tersebut. Dan itu ketika kita fenomena itu kita lihat, kemudian kita jadikan pelajaran, maka kita semakin beriman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita berhati-hati terhadap usia kita. Jangan sampai usia kita itu endingnya itu tidak bagus. Maka kebiasaan tidak boleh pesimis, karena kita harus memunculkan kebiasaan yang baik. Di sisi lain ada yang namanya doa seseorang, ya. Doa itulah yang kemudian bisa menuntut ending seseorang itu sesuai dengan doanya tadi. Allahumma hawwin 'alaina fi syarril maut, ya Allah, permudah ketika saya menghadapi syarril maut. Dan najatna minan nar, menjauhkan dari api neraka. Maka doa-doa itu sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran dan sesuai dengan habrah dari Nabi, doa itu pasti dikabulkan. Makanya doa ketika jadikan sholat berjamaah itu jangan disia-siakan untuk mengucap amin, gitu ya. Untuk mengucap amin itu jangan disia-siakan. Dan jangan apa istilahnya, kan banyak sekarang ini ajaran-ajaran Islam yang diselewengkan. Ya, doa, ngomong amin, ngomongnya itu alhamdulillah. Ada itu kan? Kalau ada doa itu jangan bilang amin. Amin itu ini ada si Panci itu kan ya. Si Panci kan ngajarin kok, dan lewat medsosnya itu sebenarnya ajarannya itu membingungkan sekaligus menyimpang dan bisa masuk dalam kategori menyesatkan. Ketika ada orang doa baca amin, artinya kan semoga dikabulkan, semoga Allah mengabulkan. Yang mengatakan salah, yang ngomong itu adalah alhamdulillah, karena doa itu pasti dikabulkan. Orang kalau sekilas membaca melihat iya ya, ngapain ngomong amin. Nah itu tuntunan Nabi, ajaran Nabi itu kayak gitu. Ketika Rasul doa, ketika sahabat doa, itu mengucap amin. Makanya pentingnya membaca sirah, pentingnya membaca hadis, dan tidak boleh menafikan atau menolak hadis itu di sini. Apalagi kemudian dibuat bingung ajaran Islam. Kalau kita nggak jeli-jeli, ucapannya itu membingungkan. Misalnya contoh Imam Bukhari yang membukukan hadis, itu kan beliau wafat tahun 200 sekian, 200 tahun setelah Nabi. Nabi itu 61 Hijriah. Ya. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu 220 sekian meninggalnya. Berarti kan cukup lama. Kemudian keluarlah dari tentang
waktu yang cukup panjang itu munculnya akhirnya muncul logika-logika yang membuat umat Islam bingung. Ada statementnya dia mengatakan, loh hadis kok mutawatir, hadis kok dhaif. Ya, itu sebenarnya kalimat-kalimat itu untuk meragukan, karena memang rentangannya antara Imam Bukhari, Imam Muslim dengan Nabi itu cukup jauh. Kalau saya hitung sekitar 2-3 generasi. Itu kalau nggak ngerti sejarah, orang bisa mengatakan itu. Oh iya, akhirnya ujung-ujungnya meragukan yang namanya hadis. Sehingga ulama-ulama hadis ada 9 itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Baihaqi dan lain sebagainya, itu bisa diragukan. Kalau seseorang itu tidak belajar tentang sanad, sanad itu, jadi kalau kebiasaan sahabat dan tabi'in itu nulis kebiasaan Nabi. Jadi bukan hanya nulis, direkam di dalam benak mereka kebiasaan Nabi, dan baru ditulis itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dalam waktu yang bersamaan melanjutkan perintahnya Abu Bakar As-Siddiq menulis Al-Quran, ya, belum selesai dilanjut oleh Umar, kemudian selesai di zaman Utsman bin Affan Al-Qurannya. Di zaman Abu Umar bin Khattab itu memerintahkan Az-Zuhri, salah seorang sahabat yang namanya Az-Zuhri, mulai nulis hadis, ngumpulin hadis. Dia memang ditaklif, sahabat ini ditaklif oleh sahabat Umar bin Khattab untuk keliling melakukan pengumpulan hadis, dikumpulin. Sementara sahabat itu sudah mencari kemana-mana. Ada yang di Afrika Selatan, Bilal bin Rabah dan 2 orang sahabat lagi. Kemudian ada yang ke atas Mekah itu. Ada yang mulai ke samping kanan ke Asia. Dalam riwayat itu sampai ke Nusantara. Jadi kalau kita lihat situs peninggalan Islam itu, orang-orang Arab yang di Indonesia itu, di Nusantara itu di zaman para sahabat. Oke lah, kembali kepada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu mulai nulis hadis, ya, nulis hadis, dan itu dilakukan oleh Imam Az-Zuhri dan beberapa sahabat yang lain nulis. Dan sahabat-sahabat yang lain itu perilaku Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, ucapan Nabi itu direkod. Dan kemudian mulai ada penulisan-penulisan di zamannya Imam Az-Zuhri. Dan di bawahnya tabi'in, anak daripada para sahabat, itu juga melakukan hal yang sama tanpa dikomando. Itu mulai kebiasaan nulis anak dari bapak saya dari Rasul, nulis dia. Rasul itu pernah begini, Rasul pernah ngomong begini, Rasul diam dalam kasusnya ini, dari bapak saya, dari pamannya, dari sahabat ini, dari terus sana. Tabi'in ke bawah lagi, tabi'in itu juga nulis dari cucunya Nabi, cucunya sahabat, dari sahabat, dari Nabi mengatakan begini. Makanya kalau dengan baca hadis itu sanadnya itu kelihatan anak itu banyak banget, dan itu menjadi uruf tradisi kebiasaan nulis hadis itu nggak langsung nulis kontennya, tapi nulis sanadnya juga. Nah itulah yang kemudian dibukukan oleh Imam Bukhari, dibukukan oleh Imam Muslim berdasarkan bab-bab yang sudah disepakati oleh ulama pada saat itu, bab niat, bab toharo, bab sholat dan lain sebagainya. Nah ini kalau kemudian nggak belajar sanad, ucapan si Panci ini bisa menyesatkan umat Islam. Dan memang sengaja. Jadi kalau saya lihat musuh-musuh Islam itu memang sengaja untuk pertama menyelewengkan ajaran Islam,
dan banyak ajaran-ajaran Islam diselewengkan. Ketika masuk ke dalamnya banyak yang diselewengkan. Semangatnya betul menuju negeri Islam, tapi kemudian ketika masuk diselewengkan. Akhirnya umat Islam itu jauh takut terhadap ajarannya sendiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan akhir ya, bulan Dzulhijjah, akhir lagi kita masuk bulan Muharram, tahun baru Islam. Kalau boleh tahu sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? Ada yang hafal nggak? Saya sini nggak hafal juga. Pokoknya ini penghujung Rabu tanggal 1. Rabu tanggal 1 ya. Tanggal 1 Muharram. Menjadi kebiasaan kaum muslimin ya, dimanapun dia berada, itu melakukan muhasabah, koreksi. Tahun kemarin sudah melakukan apa, kemudian dikoreksi. Oh yang baik lanjut, yang salah tinggalkan, dikurangi. Muhasabah. Kadang-kadang juga melakukan resolusi. Resolusi itu tuntutan. Apa yang kurang kemarin ya? Kayak saya, ya Allah, tahun ini gak haji. Kemudian saya melihat teman-teman saya haji, gitu kan? Oh bisa, ternyata haji tidak pakai bayar. Coba deh tahun ini kita usahakan haji tidak pakai bayar. Caranya apa? Ikut pendaftaran, jadi pendamping haji. Cari jalur kesehatan, cari jalur marbot ada. Nanti rekomendasinya masjid yang bersangkutan mengeluarkan surat bahwasanya si fulan ini pengurus marbot di sini. Itu nanti bisa didaftarkan, kemudian online, kemudian ikut tes. Kalau tesnya masuk, kayak teman saya di kampung itu, dia pegawai tetap, tidak tetap, bukan PNS ya. Kalau PNS ada kemungkinan, PNS bisa, PNS itu bisa, PNS dari jalur kesehatan, PNS dari jalur pariwisata, PNS dari jalur ya kalau dia pegawai keagamaan, kementerian kemenang itu bisa masuk, marbot bisa. Nah dia daftarin, minta surat kepada kepala KUA-nya, dibikinkan surat supaya dia administrasinya terpenuhi, masuk tes, masuk verifikasi lulus, kemudian dia masuk tes lulus, berangkat haji tanpa biaya, malah dibiayai hidupnya di sana dan hidup keluarganya yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi dimanfaatkan gak apa-apa. Itu resolusi, salah satu contoh resolusi. Jadi penurunan ya. Saya ingin ini. Jadi resolusi itu tuntutan hidup. Jadi di akhir tahun biasanya ada muhasabah, ada resolusi. Tapi rata-rata semuanya itu berkaitan dengan kehidupan pribadi kaum muslimin. Apakah ini salah? Enggak, baik dan sangat baik. Memang harus dilakukan. Kalau bisa dilakukannya itu enggak harus setiap akhir tahun, setiap malam. Tadi pagi sampai siang dan sampai saat itu melakukan apa saja. Ya, di situ kemudian terjadi koreksi. Nah, kesalahannya, bukan kesalahannya, kurangnya kaum muslimin itu memandang hijrah itu hanya sebatas individu, ya. Sebatas individu. Jadi koreksinya sebatas individu. Padahal baginda Nabi SAW itu kalau kalau kita mempelajari bahasa itu hajaro itu maknanya itu meninggalkan. Makanya kemudian beberapa ulama mengkaitkan hajaro tadi itu dengan hadis Nabi Muhammad SAW, wal muhajiru man hajaro ma nahyallahu anhu, yang disebut dengan al muhajiru, orang yang hijrah itu adalah orang yang hajaro, meninggalkan ma nahyallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang Allah atasnya. Itu hadis.
Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ya, itu juga disebutkan dan Imam Al-Jurjani itu beliau meninggal tahun 471 dan Imam Qurtubi 671 Hijriah. Itu beliau mengatakan ini al-hijratu yang dimaksud dengan hijrah hiyal khuruju min daril harbi ila daril Islam. Beliau di dalam tafsirnya yang dimaksud dengan hijrah itu adalah al-khuruju min daril harbi, keluar dari darul harbi, dari darul kafir menuju darul Islam, darul Islam. Dan proses penanggalan hijriah itu sahabat itu bermusyawarah kemudian penetapan tanggal penetapan tahun baru Islam itu ditetapkan pas ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya kemudian sahabat Umar bin Khattab kemudian mengatakan ini, bal wakhrijul li muhajirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi nu'arrihu li muhajirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghitungnya penanggalan hijriah itu berdasarkan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal muhajiratuhu, sesungguhnya al-muhajiratuhu farqa yang dimaksud dengan hijriah, sesungguhnya fa innal muhajiratahu, sesungguhnya hijrahnya Nabi farqa bainal haqqi wal batil, memisahkan antara bainal haqq wal batil, memisahkan yang hak dengan yang batil. Karena posisi batilnya itu di Mekah saat itu ya banyak kemaksiatan, gak bisa dirubah oleh baginda Nabi, malah yang merubah itu Nabi dan para sahabat diintimidasi, maka ini batil. Untuk menyelamatkan akidah Rasul dan para sahabat, untuk menyelamatkan ancaman, intimidasi, penderitaan dan lain sebagainya, maka Rasul hijrah ke Madinah. Jadi makna hijrah itu ya keluar dari negeri yang darul haq menuju darul Islam. Karena di Madinah itu sudah terbentuklah darul Islam. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah negeri Madinah itu kekuasaannya di tangan Nabi dan aturan-aturan yang berdasarkan wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum mulai diterapkan di sana. Kalau wahyu di Mekah itu wahyu-wahyu berkenaan dengan keesaan Allah, pengesaan Allah. Sementara Al-Quran di Madinah, turun di Madinah itu lebih banyak tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah hubungan manusia dengan manusia. Ada kisos, kemudian interaksi dengan orang tua, interaksi dengan lawan jenis, bagaimana ngomong, bagaimana memandang dan lain sebagainya, itu diatur. Makanya makna hijrah itu masuk ke dalam darul Islam. Ini jangan sampai, ini memang aslinya itu kayak gitu, tapi kemudian kadang-kadang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil alih semangat kaum muslimin hijrah dari darul harbi ke darul Islam, akhirnya masuklah negara Islam dan kemudian diselewengkan. Nah ini harus hati-hati. Bahkan saat ini tanpa kita sadari, ya, kaum muslimin itu terjebak dalam rutinitas tahunan, muhasabah untuk dirinya, ya. Tapi tanpa disadari hidup dalam kondisi sekuler. Tanpa disadari hidup kita itu sekuler. Sehingga ini kita bisa lihat agama itu hanya dilakukan oleh individu kaum muslimin dalam bab-bab kayak sholat, puasa, zakat,
kemudian nikah, talak, rujuk, ya. Tapi urusan-urusan yang lain kaum muslimin ini tidak memakai Islam dalam sosial, dalam aktivitas sosial, interaksi laki perempuan. Akhirnya hidupnya sekuler karena negaranya memang sekuler. Akhirnya negeri kita, anak-anak kita dididik dengan sekuler. Kita keluar sedikit, saya kemarin sama istri itu jalan-jalan makan sebentar keluar. Kita saksikan malam itu banyak yang pacaran. Kemudian laki perempuan tanpa malu pacaran, gitu kan? Suap-suapan di atas motor. Ini sekuler. Itu tanpa disadari anak kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita cintai dididik hidup dengan sekuler. Belum lagi karena negeri kita bukan negeri yang darul Islam, ya, darul sekuler, gitu kan? Maka kita lihat banyak penyimpangan di dalam memahami Islam. Jadi memahami Islam itu kayak memahami foto gajah, ya. Kemudian kotak-kotak gajah paling atas pegang kepala, sehingga orang memahami gajah itu kepalanya gede, ya. Padahal ada kaki. Memahaminya foto. Kalau dia pegang belalai, kok gajah itu belalai, ya, kayak ya panjang bergerak-gerak. Kemudian kalau pegang kaki, kok gede kakinya. Jadi sekuler itu memandang Islam itu secara parsial, potongan-potongan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu kafatul khulu fi silmi kafa. Maka kaum muslimin ya harus sadar dan kemudian bergerak menuntut membuat resolusi bagaimana negara itu kembali kepada Darul Islam. Darul Islam menjadikan Islam itu sumber hukum, sumber kehidupan, dan sumber peraturan. Karena kalau tidak, kerusakan tengah-tengah masyarakat itu enggak terbendung dan semakin banyak. Misalnya contoh dalam masalah hukum misalnya, karena sekuler tidak memakai hukum Islam, orang membunuh itu sekarang semakin banyak. Satu. Yang kedua, bukan semakin banyak, semakin berani dan semakin kreatif untuk menghilangkan jejak. Dipotong-potong. Kita sering lihat televisi dipotong-potong. Itu menunjukkan bahwasanya ketika hukum Allah itu tidak dilaksanakan, tidak dipakai, maka mafsadat atau kerusakan itu terjadi terus. Bahkan semakin banyak dan semakin kreatif. Hukum tentang membunuh, hukum tentang mencuri, kreatif. Mencurinya kreatif. Makanya pencuri-pencuri sekarang itu semakin berani-berani. Taruhannya karena dia melihat di atasnya, saya nyolong sepeda motor, sana nyolong miliaran, aman. Mereka berani. Kenapa? Karena hukumnya tidak mengacu kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan manusia menganggap hukum Allah itu dianggap sebagai diambil esensinya saja, diambil hakikatnya saja. Hakikatnya itu kan yang penting kan aturan, yang penting kan terjadi pencegahan terhadap tindak kriminal bab pencurian. Makanya kemudian dihukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia dengan dipenjara, dimiskinkan. Mereka menganggap dan berpikir ini hukum yang paling tepat. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuat aturan sendiri bab pencurian. Ya dihukum dengan dipotong tangannya. Ketika itu tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, malah memakai hukumnya sendiri, itu tidak akan menjadi baik, malah menjadi rusak dan banyak. Makanya kita mengajak kepada penguasa, menuntut ke penguasa resolusinya, yakni ayo sama-sama tegakkan syariat Islam secara kafah. Ustaz nanti ditakut-takutin, nanti kayak ini NII. Ya itu sebenarnya juga penyimpangan.
Umat Islam memang ditakuti semacam itu. Sampai yang namanya Bahrawi, Islah Bahrawi mengatakan pangkal masalahnya itu adalah NII, negara Islam. Jadi kalau ada yang menuntut kepada negara Islam, ini pangkal masalah. Padahal masalah sebenarnya itu jauh dari ajaran Islam. Ya. Ini di framing. Kalau negara Islam tegak itu nanti kayak gitu tuh. Ada penyelewengan, ada masuk pesantren zina boleh bayar, yang penting bayar, penebusan dosa dengan bayar 2 juta. Ngomong sama syekhnya minta maaf, kemudian bayar diatnya ditentukan oleh syekhnya sebesar 2 juta, sudah diampuni dosanya. Ya ini penyimpangan ajaran Islam bab perzinaan untuk menghapus dosa itu tidak dengan bayar diat dulu, tapi disanksi dulu sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau dia pezina, kalau nggak rajam ya cambuk. Dan itu nggak ada diat kalau zina, kecuali kalau kisos. Kisos itu ada diat selama orang yang ahli warisnya memaafkan. Kalau pezina nggak ada yang dimaafkan. Mana yang dimaafkan? Kalau kisos masih ada, misalnya ada pembunuh membunuh bapaknya, kemudian mati misalnya. Kemudian hakim memutuskan, oh ya ini dikisos, maka dibunuh. Ya. Tapi kemudian si keluarga memaafkan. Sudah nggak apa-apa, nggak usah dibunuh. Kami keluarga memaafkan si pembunuh misalnya gitu. Itu baru bayar diat. Diatnya pembunuh 100 ekor onta. Ya, harus dia keluarkan. Itu ketetapan Nabi. 100 ekor onta. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya nanti urusannya ahli waris sama si pembunuh. Nah itu tata cara tersebut itu memang ditetapkan oleh Nabi. Tidak boleh kemudian membuat aturan sendiri. Ketika membuat aturan sendiri rusak. Akhirnya ya rusak aturan Nabi. Syariat itu rusak. Muncul lagi pemahaman baru lagi. Definisi kafir. Ya. Kafir itu adalah orang yang di luar negeri Islam. Sudah benar itu. Tapi kafirnya kafir harbi. Ya. Orang yang tidak berakidahkan Islam, tidak Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, nabinya Muhammad, beriman kepada rukun iman yang 6, maka dimasuk kategori kafir. Cuman kafir itu bukan hanya harbi tok. Ya, ada kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri Islam. Nah ini kemudian diselewengkan. Kalau masuk NII itu sebuah negara. Kalau nggak masuk maka di luarnya itu adalah orang kafir. Padahal definisinya diselewengkan itu. Iya itu kafirnya kafir harbi. Cuman harus tahu definisi negeri Islam itu kayak apa. Definisi negeri Islam itu adalah seluruh hukum dan aturan-aturannya mengacu kepada Islam. Kekuasaan, kendali ekonominya di tangan kaum muslimin. Keamanan orang-orang di dalamnya, baik orang muslim, orang non-muslim, keamanannya, kesejahteraannya, keamanan, kesejahteraan. Kemudian kalau kesejahteraan itu ekonominya, kesehatannya, itu di bawah perlindungan kaum muslimin. Harusnya kayak gitu. Pertanyaannya, harus kayak gitu itu kan ngacu kepada Nabi. Nabi itu kan ketika ada ahlu zimmah dilayanin, dikasih makan. Bahkan memang ada aturan ahlu zimmah itu bayar jizyah. Jizyah itu kalau fikihnya dibebankan kepada laki-laki dewasa. Ketika laki-laki itu sudah tua, maka itu dibebaskan. Kalau dibebankan itu kepada laki-laki balik yang mampu. Laki-laki yang dewasa tapi nggak mampu itu dibebaskan. Dari mana rujukannya? Hadis lagi.
Suatu ketika Umar bin Khattab itu inspeksi ke Jazirah Arab di Irak. Wali Irak, gubernur Irak itu menghukum ada laki-laki ditelanjangi badannya, bukan badannya, separuh badannya, dijemur, disiram pakai oli. Kemudian Umar tanya, loh siapa ini? Kok diginikan? Apa salahnya? Dikatakan dia ahlu zimmah. Terus dia nggak bayar jizyah. Kemudian ditanya sama Umar, si ahlu zimmah, harfi apa kafir zimmi tadi itu ditanya oleh Umar, kenapa kamu kok nggak bayar jizyah? Kalau hitungan jizyah itu yang paling murahnya itu cuman, kalau hitungan saya dalam rupiah, paling murahnya itu 200.000 per tahun untuk satu orang. Itu berapa per 8 dinar kalau nggak salah. Hitungan saya ya. Kemarin saya sempat konversi sekitar 200 sampai 250.000 per tahun per jiwa. Sudah nggak kena pajak lagi. Kalau dia punya motor, nggak perlu bayar pajak motor, kasarnya gitu. Nah, Umar itu tanya ke ahlu zimmah, kenapa kamu nggak bayar jizyah? Ya. Kemudian ahlu zimmah itu tak ngomong, ya wahai Khalifah Umar bin Khattab, masih muda kami sanggup untuk mencari nafkah. Tapi ketika sudah tua kayak gini, kami tidak sanggup untuk mencari nafkah. Langsung Umar itu ngangkat bapak-bapak yang tua tadi itu, diangkat, ditaruh di dingin, di tempat dingin, kemudian di depan sahabat ngomong, maafkan saya, selama muda kalian saya tarik jizyahnya, ketika tua urusan kami. Jadi urusannya kami itu khalifah. Sejak itulah kemudian ulama kemudian mengambil sejarah itu menjadikan jizyah itu hanya kepada laki-laki yang mampu. Ketika tua mereka dibebaskan dari jizyah, bahkan dikasih makan, dikasih tempat tinggal, itu kaum muslimin, melindungi, mengayomi harta, nyawa, dan kebutuhannya orang-orang yang ada di negeri Islam. Itu yang dilakukan oleh sahabat, oleh Rasul, sahabat, tabiin sampai sekarang. Sekolah gratis, keamanan gratis, dan lain sebagainya. Nah, ini ajaran ini diselewengkan kalau masuk negara Islam, Muslim, di luar kafir. Ya. Kemudian orang yang tidak masuk dalam negeri Islam, hartanya boleh diambil dengan cara yang halal nggak halal diambil, kan ada itu. Makanya kan ada orang tua stres ketika anaknya ikut organisasi yang namanya KW9 tadi. Anak saya itu ngabisin duit Pak Ustadz. Ya salahnya sampean, nggak dikontrol anaknya. Kontrol dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berburu, karena banyak ajaran-ajaran Islam itu diselewengkan. Sekarang diadu domba antar Habib sama Kiai. Memang kayak gitu. Makanya kita harus sadar betul, adu domba itu secara efektif untuk menghancurkan kaum muslimin. Oleh karena itu kita melakukan resolusi apa? Tuntutan untuk menegakkan syariat. Kalau ngacu kepada sejarah Nabi, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu menjadi nuktatul ibtida, titik awal kebangkitan Islam. Dan dari situlah kemudian Islam itu berkembang, balik lagi kampungnya Nabi, Mekah, Fathul Mekah, kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan di zaman Nabi, ya Nabi itu usia Nabi 60-61 tahun, itu sudah kekuasaan Nabi itu sudah 3/4 Jazirah Arab. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifatul Rasyidin. Itu dalam riwayat menyebutkan bahwasanya kekuasaan Khalifatul Rasyidin, ya,
itu hampir 3/4 benua. Itu ditandai dengan apa? Ditandai, dan itu menjadi lazim. Karena apa? Karena sahabat itu menjadikan Islam itu ideologi, kemudian wajib kemudian didakwakan kemana-mana dalam rangka apa? Menyebar rahmat lil alam, supaya banyak kaum yang kemudian terselamatkan dari siksa api neraka. Masuknya nggak boleh paksaan, nggak dipaksa, tapi masuk lewat semut. Di Nusantara itu kan masuk lewat semut. Semut itu halus, kemudian paham, kemudian masuk Islam tanpa dipaksa. Di Afrika, di Eropa itu ada situs yang menceritakan bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ngirim berkontainer-kontainer pakaian untuk ke Eropa, yang saat itu Eropa dalam kondisi tradisinya atau kebudayaannya sering kebudayaan telanjang-telanjang. Artinya pakai baju itu ya ditutupi yang pokok-pokok saja. Makanya peradaban Islam itu masuk ke Eropa, peradaban Eropa berubah. Yang awalnya nggak pakai baju kayak Tarsan, kayak Sena, dan kawan-kawan, itu ketika masuk peradaban Islam langsung bajunya gede, bajunya lebar-lebar. Itu peradaban Islam masuk. Kasihan, perlu dikirimin baju. Dan teknologi yang pakai baju, teknologi saat itu tentang garmen kasarannya, itu Islam lebih awalan, makanya dikirim baju-baju yang dipakai oleh muslimah, baju kurung yang gede-gede itu dikirimkan ke Eropa. Makanya kemudian Eropa bajunya berubah, lebar-lebar, gede-gede. Ketika Islam tidak menjadi negara adidaya, sekarang kecil lagi, minim lagi. Itu Islam itu memang peradaban. Islam itu sebuah akidah yang menciptakan peradaban yang sangat manusiawi. Nah, sekarang umat Islam, agama Islam sendiri, kaum muslim sendiri, peradabannya sudah bubar, rusak. Akhirnya baju-baju yang lebar-lebar, yang gede-gede tadi itu ikut peradaban barat. Apa? Minim lagi. Rok mini dan lain sebagainya. Muslim, artis siapa? Ya, si Ayu kok bajunya minim, padahal ibunya pakai jilbab sekuler. Ya itu karena diciptakan kaum muslimin itu supaya jauh dari agamanya. Yang penting baik dan lain sebagainya. Itu salah, sekuler namanya. Monggo silakan kalau ada yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Maulid orang tua. Iya. Kan ditugasin suruh baca Al-Quran 30 juz. Baca Quran 30 juz. Ya, tapi bagi-bagi gitu. Iya. Nah, ini umpamanya udah selesai nih kan baca Al-Quran ini kan udah hari itu kan ya. Jadi mungkin tanggal 19 besok nih kita acaranya, sekarang bagi-bagi. Itu pada posisi udah selesai, terus bacaan yang kita ntar untuk terakhir itu baca doa Al-Quran dulu apa baca tawasulan dulu, ini kayak baca maulid apa doa kubur ya, apa maulid gitu, itu gimana? Terima kasih. Baca doa khatmil Quran dulu mana terserah, semuanya baik. Atau baca tawasul, semuanya baik. Tradisi ngatamin Al-Quran untuk bacaan Al-Quran tadi dihadiahkan kepada si ahli kubur, itu baik, karena hadiah yang terbaik itu adalah bacaan Al-Quran. Ada orang meninggal itu kita bawa uang, bawa besek, isinya beras, isinya gula, isinya minyak, dalam rangka memberikan hadiah kepada si sohibul musibah buat makan-makan. Itu hadiah. Boleh, bahkan bukan boleh, perintah, hukumnya sunnah. Kasih hadiah, menghibur.
diberikan kopi sasetan, bikinkan kopi, yang datang dibikinkan kopi, tetangganya hadiahnya kopi, boleh dapat pahala sunnah. Pahala yang paling baik, hadiah yang paling baik itu bacaan Al-Quran. Makanya kemudian ada tradisi ngatamin Al-Quran. Setelah ngatamin Al-Quran dihadiahkan kepada si mayit, kemudian didoakan. Karena doa orang setelah baca Al-Quran itu termasuk doa yang mustajabah. Makanya kalau jenengan lihat doa khutmil Quran itu panjang banget, panjang, minim 1 halaman. Ya, maksimalnya 2 halaman. Itu semua disebut semua, kena semua doa itu. Baik doa untuk yang hidup maupun doa untuk yang mati. Bahkan untuk yang hidup yang akan datang. Ya. Bahkan untuk yang mati juga yang akan datang, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doanya ini yang sudah mati nih, supaya hidup di dalam kuburnya ini aman, tenang, nyaman. Kemudian ketika yaumil qiyamah didoakan lagi supaya nanti kumpul bersama barisannya Nabi Muhammad SAW. Ini si mati nih. Bahkan ketika masuk ke Shiratal Mustaqim itu mintanya doanya supaya secepat kilat, ya, dijauhkan dari api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang sampai akhirat. Yang hidup di dalam bacaan khutmil Quran itu dikasih rezeki yang banyak, dikasih keselamatan, dikasih anak keturunan yang soleh dan soleha, kemudian dijauhkan dari balak musibah. Yang balak musibah itu yang menyebabkan akidah keluar, karena banyak yang balak musibah datang menyebabkan akidah keluar. Doa untuk yang hidup, kasih rezeki, kasih apa, nikmat apapun, jangan sampai nikmat itu menyebabkan keluar dari akidah. Ada doa-doa itu banyak. Didoakan boleh, doa ya bukan boleh, sunnah ya. Kalau boleh itu kan mubah, dikerjakan nggak dikerjakan nggak dosa nggak pahala. Kalau doa yang tadi itu sunnah. Mana dulu? Ya terserah, mau khutmil Quran dulu, ya. Kemudian tawasulan dulu, nggak apa-apa, terserah. Kalau saran saya ya khutmil Quran dulu. Begitu selesai khutmil Quran, biasanya itu kan ketika hari hanya surat-surat kecil-kecil pendek-pendek dibaca di akhir, selesai qul huwallahu ahad Allahu, kemudian qul a'udzu birabbin nas, langsung nyambung tahlil, kemudian doanya bisa doa tawasul, monggo. Khutmil Qurannya nggak dibaca nggak apa-apa juga. Ya itu teknis saja sih sebenarnya. Tiba-tiba langsung nyambung tahlil, kemudian langsung baca doa tawasul untuk orang tua. Ada yang dikombin doanya jadi doa khutmil Quran dibaca, kemudian ditutup dengan doa tawasul. Monggo enggak apa-apa, semuanya baik. Ya. Ya gitu ya, Pak ya. Jadi itu tradisi. Tradisi itu sebenarnya di kampung saya masih ada. Jadi kalau ada kerabat meninggal atau haul, itu santri-santri dikumpulkan, kemudian sama sohibul hajat itu dikasih makan, ya snack, ambil 10 orang. 10 orang itu satu orangnya 3 juz baca barengan, dikasih makan. Kalau ada duit rezeki dikasih amplop, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nanti urusannya si pembaca Al-Quran tadi. Kadang-kadang amplop itu kan diselipkan di Al-Quran per juznya. Al-Quran per juznya itu dikasih amplop, ada 20.000, ada 50.000, ada 100.000. Nah, si pembaca Al-Quran tadi itu, si qori'nya tadi itu harus pinter-pinter jaga hati. Jangan sampai ketika dia buka 1 juz, ada 100, dia semangat ngebut, tutup, ambil 1, ngebut, tutup. Nah ini si mukriknya harus pinter-pinter jaga hati, jangan sampai merusak amalan, sehingga niatnya innama a'malu binniyah, karena Allah Subhanahu wa ta'alanya hilang.
gara-gara adanya amplop adanya duit 50.000 atau 100.000 yang di dalam Al-Quran per juz tadi. Karena saya ngalamin, masih muda saya ngalamin. Begitu, loh, tengah-tengah ada duit 50.000, semangat, ambil lihat si banyak, lagi, itu bahaya. Bagaimana si sohibul hajat? Sohibul hajat ya terserah mau teknis kayak gitu atau nanti diamplopin belakangan. Nggak diamplopin juga nggak apa-apa. Dipastikan orangnya yang datang itu nggak ribut. Kan ada yang ribut, nggak capek, baca 10 juz, mulut kemeng gitu kan, nggak dikasih amplop. Nah itu berarti nggak ikhlas dia. Nggak ikhlas. Ya keluarganya, anaknya. Ya. Di Cina itu ya. Ini itu termasuk sahabat apa tabiin? Yang di Cina itu. Iya, kalau lihat kurun waktunya itu kalau nggak khilaf itu sekitar 700 Masehi. 700 Masehi itu kalau dikonversi ke Islam itu zaman tabiin, cucu Nabi, cucu para sahabat, sekitar 200. Nggak lihat Nabi ya? Itu ada beberapa sejarawan, itu ada beberapa teman saya itu ada beberapa tim itu melakukan rihlah keliling. Timnya itu dikasih nama Jejak Khilafah di Nusantara. Mereka itu keliling se-Indonesia untuk mencari jejak-jejak peninggalan khalifah. Salah satu yang menariknya itu adalah adanya makam-makam di pesisir bumi Aceh yang itu kalau airnya surut itu kelihatan makamnya. Kemudian dari makam itu kemudian dilihat tahun berapa makam itu dibuat. Akhirnya ketemulah tahun di mana zaman sahabat itu hidup. Jadi dicek oleh teman-teman, ini tahun ini kalau penanggalannya Hijriah itu tahun di mana sahabat hidup. Pertanyaannya siapa yang meninggal di sini? Apakah sahabat Nabi? Apakah cucu dari para sahabat? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu kaum muslimin yang dengan keikhlasannya mendakwakan Islam sampai ke bumi Nusantara. Dan itu memang dilindungi oleh khalifah. Mereka-mereka yang keliling ke Nusantara, ke Eropa, ke Afrika, sampai ke Papua, itu semuanya under kontrol khalifah. Skenario khalifah dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Apakah dikasih uang sangu? Wallahu a'lam. Kasih uang sangu, uang transport, uang akomodasi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas pasti keberangkatan mereka itu, beliau-beliaunya itu karena dorongan keimanan. Apakah uangnya beliau-beliau sendiri berangkat? Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas lewat tangan-tangan beliau itulah yang kemudian Islam itu nyampe ke Nusantara dan sampai kita sampai detik ini menjadi orang yang muslim. Ya. Maka wajib berterima kasih dengan cara apa? Dengan cara menjaga keislaman kita. Kemudian mengirimkan doa-doa mereka. Misalnya kan dalam tahlil itu dikirimkan doa. Misalnya baca Al-Fatihah untuk para syuhada, para orang soleh, siddiqin, was-syuhada, was-solihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan ingin kumpul bareng dengan mereka, tempat-tempat yang baik itu di sisi-sisi mereka. Ketika disebutkan itu, termasuk orang-orang soleh yang berdakwah itu kecipratan doa kita. Itu tanda terima kasih kita kepada beliau-beliaunya.
dan mempertahankan keislaman kita. Juga wujud daripada tanda terima kasih kita kepada beliau-beliaunya. Ya, kalau anak kepada orang tua, ketika orang tua ngasih duit kepada anak, itu kan ketika anak itu bisa hemat dengan duitnya atau bisa memanfaatkan duit pemberian orang tua di jalan-jalan yang baik, ya, yang diridhoi, itu sebenarnya bukti bahwasanya anak tadi itu benar-benar menjaga apa yang sudah dikasih sama orang tua. Tapi ketika anak itu dikasih duit kok malah ngombe miras, makan narkoba, itu kecewa itu orang tua. Ya, kecewa. Dan itu menunjukkan perbuatan tadi itu tidak sesuai dengan harapan orang tua. Sama seperti harapan para orang soleh, itu menjaga akidah, kemudian mendakwakan Islam. Karena orang-orang soleh itu juga melakukan hal yang semasal itu, mendakwakan Islam, mengajak umat untuk taat kepada Allah totalitas. Itu ajakannya orang soleh. Ketika kita melakukan itu, maka itu bagian daripada wujud terima kasih kita kepada orang-orang soleh yang sudah mengislamkan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pertemuan kita dengan minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan keturunan kita dan teman-teman yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam perbuatan soleh, dijauhkan dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, bala, bencana yang menyebabkan kita futur, menyebabkan kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak dan berkah. Kemudian kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita, kerabat-kerabat kita yang sudah pindah alam kubur. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kuburnya itu terang, benderang, tidak gelap, tempat tinggalnya nyaman, badannya enak, pandangannya menyenangkan, kemudian tetangga-tetangganya baik-baik semua. Tetangga-tetangganya menyenangkan semua. Kemudian dikasih pemandangan tempat beristirahat yang sesuai dengan harapannya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya bi'amal shalih bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.